Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kepada segenap jemaat kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti di Kebaktian Umum GKI Jatinegara. Kiranya ibadah pagi ini jemaat mendapat berkah dan sukacita dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hadirilah mesbah doa pada Kamis 11 Juni 2026 pukul 18.30 dengan tema dibebaskan dari amarah dan akan dipimpin oleh penginjil Yuli. Persidangan Majelis Jemaat GKI Jatinegara akan diadakan pada minggu depan 14 Juni 2026 pukul 12.30. Jika jemaat ada usulan dan masukan silakan email kepada gkijj@hotmail.com atau kepada Sekretaris Umum Majelis. Kelas katekisasi untuk dibaptis di bulan Desember 2026 akan dimulai pada Sabtu 18 Juli 2026. Formulir pendaftaran dapat diambil di tata usaha gereja atau di meja penyambutan atau dapat menghubungi WhatsApp GKI Jatinegara dan batas pendaftaran hingga Minggu 5 Juli 2026. Bagi jemaat dan simpatisan yang belum tergabung dalam grup WhatsApp Warta Jemaat GKIJJ, mohon kesediaannya untuk menginformasikan nomor WA masing-masing ke WhatsApp GKI Jatinegara agar jemaat dan simpatisan mendapatkan informasi dan mengikuti kegiatan gereja yang diadakan. Demikian sekilas warta. Informasi selengkapnya dapat dilihat di warta WhatsApp grup jemaat. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Wendy Pratama. Silakan bersaat teduh dan menonaktifkan handphone, peralatan elektronik, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Jemaat GKI Jatinegara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita bersama-sama diperkenan Tuhan untuk memenuhi panggilan Tuhan, untuk boleh datang ke rumahnya dan boleh beribadah kepadanya. Jemaat terkasih, kita yang dulunya adalah seteru Allah, kita yang tidak mendapat bagian dalam keselamatan, namun kini kita telah berada dalam kasih karunia Bapa. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita beroleh keselamatan. Bahkan kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera. Jemaat, dengarkanlah firman Tuhan yang mendasari panggilan ini. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Amin. Jemaat, dengan bangkit berdiri, mari kita naikkan syukur kita atas karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita. Mari kita bersujud dan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Kita beri katakan kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku.
Sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu kemenanganku, bilurmu kesembuhanku. Kata bersama, salib Tuhan kemenangan kita. Salibmu kemenanganku, bilurmu kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat silakan duduk.
Sebelum saya memimpin pengakuan dosa, kami persilakan jemaat untuk hening berdoa secara pribadi di dalam beberapa saat agar Tuhan menolong kita memasuki ibadah dengan sebuah pengakuan dosa dan ucapan syukur untuk pengampunan anugerahnya yang sempurna. Silakan pemusik untuk mengiringi dengan instrumen. Bapa dalam surga, kami mengaku segala salah dan dosa kami. Dosa tidak hanya menghambat pertumbuhan iman kami kepada Engkau, tapi dosa pun menghambat orang lain untuk bisa mengenal, memahami siapa Kristus. Tatkala Kristus yang menjadi Tuhan dalam hidup kami, tidak kami hidupi, tidak kami jalankan perintahnya, maka kami menjadi perwakilan daripada Kristus di dunia ini yang tidak bisa memberikan keteladanan. Ampuni segala salah dan dosa kami, karena kami terus berjuang melawan dosa-dosa yang seringkali menggoda di setiap perjalanan hidup kami, dan berulang kali kami melakukannya. Biarlah Tuhan menolong kami tidak hanya meminta pengampunan dosa dan menerima pengampunan dosa, namun kami berjuang untuk lepas daripada jeratnya. Inilah doa kami, pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, dengarlah berita anugerah bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan yang sungguh-sungguh bertobat, terambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Jemaat, kita berikan salam damai. Kita nyanyikan dulu ya. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Jemaat, kasih Allah telah dinyatakan pertama kali saat Yesus menebus kita dari hutang dosa kita dan menjadikan kita miliknya. Sekarang saatnya kita untuk menjadi saluran kasih Allah dalam kehidupan kita. Nyanyikan, nyatakan kasih-Mu. Ada kasih dari surga, begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Saat engkau dengan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan, terangi hatiku. Mari kita
surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Saat engkau dengan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan, terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan, terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih. Sekali katakan, mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Jemaat, mari kita nyatakan kasih Tuhan, karena betapa dalamnya kasih Allah kita, betapa luasnya kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nyanyikan lagu ini, betapa dalamnya. Oh 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 oh. Tepuk tangan. Oh 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 oh. Katakan begitu besar, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingnya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh 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 oh. Katakan begitu besar, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Katakan anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada
tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Katakan tiada seperti kau. Tiada seperti. Sekali katakan tiada seperti kau. Tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat akan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus mampu memulihkan setiap jiwa yang terluka. Karena hati yang baru telah dianugerahkan bagi kita. Hati yang baru yang menjadikan kita rela dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus kita juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, tempat Roh Kudus bertahta. Itulah kasih Bapa yang mengasihi kita. Kita mau katakan, Tuhan Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi, Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar
Allah Bapa telah merancangkan keselamatan. Kristus Yesus telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Sehingga kita boleh Roh Kudus dalam kehidupan kita yang mampukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan sebagai warga kerajaan Tuhan. Nanti bersama-sama saya ajak semua mainkan lagu ini sekali lagi. Saya nyanyikan ref lagu ini. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan mengasihi Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur kami kembali mengikuti ibadah pada hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu dan kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan, firman yang kami akan dengarkan membuat kami benar-benar sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Kami bukan pendatang, kami bukan orang asing. Kami menjadi satu komunitas yang bergerak bersama menjadi murid yang memuridkan. Tuhan berkati pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, saya juga kaget ya. Saudara, kita akan lihat saudara bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 sampai dengan ke-22. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ke-22 dengan memberikan sebuah tema warga negara baru. Efesus 2 19 sampai 22, demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh tersusun bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Berbahagia mereka yang membaca, merenungkan dan menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan adalah warga negara baru. Namun kalau kita membaca saudara bagian firman Tuhan keempat ayat dari Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ke 22, di sana saudara ada catatan bahwa warga negara yang baru itu saudara berbicara tentang keluarga Allah. Siapa itu keluarga Allah? Yaitu setiap orang. Siapa itu keluarga Allah? Mereka yang dipanggil oleh Yesus di dalam amanat agungnya. Kita dipanggil untuk memberitakan firman Allah, kerajaan Allah, menyampaikan tentang keselamatan di dalam amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kemudian ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, kalau saya boleh bagi dua kelompok, ada warga negara lama dan warga negara baru.
Siapa warga negara lama dalam konteks yang ada di dalam Alkitab adalah orang-orang Yahudi. Mereka rasa sebagai pemilik rumah, mereka sebagai yang menerima amanat Tuhan, mereka yang dipercayakan turunnya 10 hukum Tuhan, mereka yang menikmati berbagai macam pernyataan Allah, baik Tuhan berbicara langsung kepada mereka, baik Tuhan juga datang lewat malaikatnya, baik juga Tuhan datang lewat nabi dan rasul sebagaimana yang dicatatkan. Saudara-saudara, tentu ada yang dipilih lebih awal. Israel dipilih sebagai bangsa umat pilihan Allah. Tetapi saudara, orang Israel memahami tentang pilihan Allah ternyata tidak sama seperti yang Tuhan maksudkan. Kalau tatkala dipilih merasa dia lebih layak, dia lebih utama, dia VVIP. Saudara-saudara, kalau kita naik pesawat terbang, mana yang lebih dahulu masuk? Yang VIP atau yang ekonomi? Ya, coba tanya. Halo? VIP dulu ya. Pakai karpet atau aspal? Halo? Ya, kalau Anda presiden pakai karpet ya. Jadi presiden tuh kesian, saudara nggak bisa menginjak bumi ya. Kemana-mana ada karpet. Saudara, tatkala diperlakukan seperti demikian, jadi seakan-akan mereka kelas VIP. Lalu warga negara baru adalah seperti Alkitab mengatakan, mereka itu adalah orang asing dan pendatang. Sehingga saudara-saudara, hal ini secara tidak sadar dalam proses yang sangat panjang, saudara, timbullah dosa di dalam diri orang-orang Yahudi. Saudara, orang Yahudi memang, saudara-saudara, mereka itu punya kehususan. Mereka taat berdoa, mereka baca firman, mereka bersekutu, mereka puasa sehari 3 kali. Saudara yang tahu puasanya jam berapa aja? Jam 6, jam 12, dan jam 6 sore. Ya. Jadi kalau orang Yahudi itu saudara rajin puasa. Kalau kita rajin buka puasa, tiap hari buka puasa ya. Pada saat puasa pun kita buka puasa ya. Kalau ditanya kenapa kamu tidak puasa? Karena Tuhan sudah membuka apa yang tertutup ya. Jadi buka puasa terus, kurang lebih demikian. Saudara-saudara, lalu apa yang kemudian menjadi permasalahan dari orang Yahudi? Mereka menjadi sombong rohani. Bahkan saudara, orang Yahudi tatkala ada orang percaya kepada Kristus, sekalipun mereka sudah percaya kepada Kristus, saudara perhatikan, orang yang pendatang ini boleh masuk ke rumah bait Allah tapi tidak boleh masuk ke bagian dalamnya. Bayangkan, siapa yang membuat aturan saudara tidak boleh masuk ke bagian dalamnya? Bukan Tuhan. Mereka membuat aturan-aturan sendiri. Mereka saudara menambahkan, saudara ada yang tahu berapa peraturan yang ditambahkan oleh orang Yahudi? Ada yang tahu? Ayo, saya bilang 600 berapa? Ada yang tahu? Ditanya juga percuma ya, nggak tahu juga. Saudara, mereka menambahkan 613 aturan. Coba cek deh saudara-saudara ya, aturan apa saja yang kita tahu saudara tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Tetapi makna yang sesungguhnya saudara bukan tidak boleh bekerja, tetapi mengutamakan hari Sabat. Dan kita saudara bersyukur orang percaya. Hari Minggu saudara mau ibadah jam berapa boleh. Kalau jemaatnya banyak jam 6 boleh. Kalau sampai penuh gereja ini tiap jam ada kebaktian, enggak apa-apa, hari Minggu jam 1 subuh, itu udah Minggu. Ya, kalau ada yang mau misalkan. Jadi mereka menambahkan saudara 613 aturan. Mereka merasa sebagai umat pilihan. Dan secara tidak sadar mentalitas seperti ini terjadi juga di dalam gereja. Terjadi juga di dalam hubungan senior dan junior. Terjadi juga dalam hubungan orang tua dan anak. Terjadi juga dalam hubungan antara mertua dan mantu. Terjadi juga hubungan di dalam antara majikan dan pegawai. Saudara yang merasa lebih atas, merasa lebih punya kehususan. Dan merasa saya punya posisi duduk lebih tinggi dari kalian. Saya posisi lebih terhormat dari kalian. Sehingga saudara-saudara orang Yahudi yang kemudian menjadi orang-orang munafik dikatakan mereka suka sekali pamer dengan hal-hal rohani. Dalam Matius 23 dikatakan mereka tatkala bekerja mereka suka dilihat oleh orang lain dan mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat. Artinya seseorang yang dipilih Allah sebagai warga negara kerajaan Allah yang awal-awalnya saudara tidak serta-merta dia menyatakan hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kembali kepada saudara Efesus. Efesus itu saudara adalah satu kota pelabuhan.
yang sangat berkembang. Kalau saudara lihat di bagian geografinya, itu memang kebanyakan kota pelabuhan berarti ada di pinggir pantai, tempat lalu lintas perdagangan. Jadi kalau saya bilang di sana tempat berbagai macam dosa. Pelabuhan, terminal adalah area bebas. Orang bisa berbuat apa saja. Dan yang menarik saudara, kalau saya boleh katakan ya, dalam banyak kelemahan termasuk kita ya dekat terminal kan. Nah kita ini kota Efesus kalau boleh bilang ya, terminal Kampung Melayu. Tetapi saudara, saya suka melihat tentang pelabuhan, terminal, baik saya lihat sendiri. Tetapi ada satu hal yang menarik saudara di pelabuhan itu. Yaitu apa? Di sana kalau orang gila tempatnya ingin aman, perginya ke terminal. Mereka lebih diterima. Tapi kalau masuk ke perumahan, diusir, percayalah. Kalau ada orang gila saudara kemudian tidur di depan rumah Anda, kira-kira diusir atau suruh masuk? Ya udahlah, nggak usah khotbah dah. Ya, kalau ada orang gila, saudara-saudara jangankan di depan pintu, agak jauh dikit, langsung kita lapor ke RT, langsung lapor ke RW. Saudara sekali-kali di terminal Kampung Melayu 4 jam, 5 jam, di sana duduk aja nongkrong, ada orang gila pasti ya. Saudara di sana diterima asal tidak menghambat saja. Jadi artinya saudara-saudara, warga Efesus ini kota pelabuhan, mereka itu membiarkan setiap orang bebas ya untuk melakukan apa saja. Karena mereka apa? Ya mereka memang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, kelebihan mereka apa? Namanya terminal, pelabuhan, semua orang diterima. Tidak ada keributan di sana, walaupun ada keributan, tapi semua orang lalu lalang di sana. Jadi kalau dikatakan pelabuhan terminal adalah tempat berkumpul berbagai jenis manusia dengan karakter, latar belakang, suku, saudara, kondisi ekonomi, tempat berkumpul di sana. Dan kota Efesus saudara bisa dimaknai seperti demikian. Mereka sudah terbiasa berhadapan dengan berbagai macam orang dan mereka beradaptasi satu dengan yang lain. Kekurangannya saking beradaptasinya menjadi bebas ya, menjadi banyak dosa. Dan Efesus itu saudara kota yang penuh dengan saudara-saudara permainan okultisme, ilmu hitam, sihir. Dan sewaktu kemudian Paulus mengabarkan Injil kepada Efesus, maka mereka menjadi warga negara baru. Dan kalau menjadi warga negara baru, berhadapan dengan warga negara lama. Siapa namanya? Ya, kita menyebut Israel, tapi netizen bilangnya Israel ya kalau nggak salah ya. Mereka plesetkan demikian. Saudara, kalau bergabung sebagai anggota-anggota keluarga Allah, mereka yang sebagai merasa bangsa terpilih, punya kekhususan, dan mereka juga merasa seakan-akan lebih tinggi. Mereka puasa, mereka sunat, melakukan perpuluhan. Mereka menjaga dengan baik seluruh Taurat, melakukan aturan, tidak hanya Taurat Musa, dia tambahkan lagi Taurat 613 aturan baru. Seakan-akan tatkala menambah aturan-aturan baru, dia merasa lebih rohani. Ini yang kita tidak sadari. Dalam kehidupan bergereja pun sama. Saudara, mengapa kemudian gereja menjadi pecah belah? Ya ada banyak denominasi. Karena masing-masing menambahkan aturan baru. Ya, atau mereka mengurangkan aturan. Kalau nggak ngurangin, nambahin. Timbul pecah, pisah lagi. Pecah, pisah lagi. Pecah, pisah lagi. Gereja tertentu saudara kalau pendeta itu harus turun-temurun. Ya kalau pendetanya itu adalah papanya, maka harus turun ke anaknya. Kalau pendeta itu anaknya harus turun ke cucunya. Jadi sistem kerajaan. Aturan dari mana kita melakukan itu? Tidak ada. Saudara, jadi aturan itu saudara menjadi godaan besar bagi manusia untuk melakukannya. Sehingga tatkala ada pendatang dan orang asing, saudara kalau kita melihat apa yang disebut dengan pendatang, ya, orang asing disebut dengan xenos, bahasa Yunani. Mereka hanya tamu. Tamu artinya diterima sebentar. Setelah itu saudara-saudara pasti disuruh pulang. Namanya tamu, bukan anggota keluarga. Saudara-saudara kalau pendeta ya saya ke rumah Anda berkunjung senang gak kira-kira? Senang. Kalau saya nginep seminggu senang gak? Nah itu bilangnya juga enggak. Kenapa? Karena saya bukan tuan rumah, bukan anggota keluarga. Saudara, ya kan coba seminggu saya tidur di sana, ya kan pakai AC,
disediakan makanan jemaat kan begitu ya. Wah, Pak Pendeta, ya frustasi juga si jemaat kasih saya makan. Ya nggak dimakan juga, dibawa pulang ujung-ujungnya. Saudara-saudara, tamu diterima sebentar. Tapi yang kedua disebut dengan pendatang. Pendatang itu disebut dengan paroikos. Artinya pendatang itu tinggal di sebelah rumah. Jadi kalau tamu, saudara, selesai urusannya di waktu tertentu. Tapi kalau pendatang tinggal di sebelah rumah, dekat rumah kita. Tapi dia tidak boleh tinggal di dalam rumah kita. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang asing dan orang pendatang itu disebut sebagai kawan sewarga. Mereka bukan orang asing, mereka bukan pendatang. Mereka kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, kawan sewarga itu adalah di dalam terjemahan aslinya kawan satu kota, bukan satu rumah. Jadi artinya di dalam satu kota ada begitu banyak orang-orang yang berbeda-beda yang kemudian mereka diterima sebagai warga negara kerajaan Allah. Tidak ada warga negara baru, tidak ada warga negara yang lama. Saudara, menyatukan komunitas yang berbeda ini, saudara, itu tidak mudah. Ada klik-klik ya, ada senior, junior, ada perbedaan gender, laki, perempuan. Kalau kita dalam konteks sekarang ada kaya, miskin, ada penatua, lalu penatua merasa lebih tinggi enggak dari pengurus komisi? Halo? Pasti bilangnya kan enggak ya. Kalau iya kan ya kita nanti bikin rapat tertutup ya. Saudara, pengurus komisi merasa lebih hebat dari jemaat. Lalu jemaat yang rutin ibadah, tatkala melihat jemaat yang cuman jemaat pohon Natal dan telur, lalu menganggap mereka lebih rendah dari saya. Saudara-saudara, tatkala kita merasa lebih layak, tatkala kita merasa lebih terpilih, tatkala kita merasa lebih terhormat, sewaktu kita menjadi anak-anak Tuhan, lalu melihat perbedaan itu yang disebut orang kafir menurut orang Yahudi itu, mereka anggap lebih rendah dari mereka. Saudara, sekat yang tembok inilah yang harus dihancurkan. Saudara, semangat di dalam kegerakan pemuritan yang sedang diperjuangkan oleh gereja, saudara, salah satunya adalah demikian. Karena sewaktu pemuritan, saudara tidak lagi menjadi orang Yahudi, tetapi saudara harus membuat orang-orang lain untuk tidak diyahudikan oleh kita, tetapi kita buat dia menjadi murid-murid Tuhan. Sehingga saudara kalau dikatakan saudara orang Yahudi, saudara tidak bisa terima. Tetapi kalau mentalitas Yahudi di dalam segala keburukannya melekat di dalam diri kita, maka saudara sedang membangun tembok. Maka kita akan menolak pendatang, kita akan menolak orang asing. Sesuatu yang berbeda dengan kita tidak terima. Tatkala mereka mengumpulkan pendapat, menyampaikan katakanlah saran, menyampaikan harapan, tatkala berbeda dengan 613 aturan Yahudi yang kita buat sendiri, lalu kita tolak mereka. Kalaupun mereka masuk ke rumah bait Allah, mereka tidak diizinkan masuk ke bagian dalam, mereka hanya boleh di bagian luar, dan kalaupun lebih khusus hanya ke bagian tengah. Masuk ke dalam, mau ngatur-ngatur, ya, mau usul-usul gereja ini harus diapakan, saudara, tidak diterima. Secara tidak sadar, mentalitas Yahudi itu ada pada diri kita. Saudara-saudara, orang kafir tentu karena mereka adalah petobat baru, mereka adalah saudara penyembah Dewi Artemis. Tetapi ada satu penyihir yang setelah bertobat, saudara bayangkan, dia bertobat, dia punya ketulusan, dia punya semangat, dia punya api. Saudara, kitab-kitab sihir di zaman terdahulu itu mahal. Ya, itu mahal. Mereka bakar, Alkitab mengatakan penyihir yang bertobat itu membakar kitab-kitab itu di depan semua orang tanpa sayang. Ada sebuah kesungguhan tatkala mereka yang bertobat. Saudara, waktu kita tanya kepada jemaat, ya, dia bertobatnya waktu remaja dari keluarga yang bukan percaya. Bagaimana rasanya? Biasanya waktu ditanya, wah dia mengebugu. Dia ceritakan begitu luar biasa Yesus menjadi juru selamat dengan saya. Ada damai sejahtera yang luar biasa. Tapi kalau dari keluarga Yahudi, siapa keluarga Yahudi? Ya kita yang tumbuh besar, kakek kita udah Kristen, orang tua udah Kristen. Apalagi kalau kakek kita majelis atau penatua. Lalu kapan percaya kepada Tuhan? Dia sulit menjelaskannya karena saya sudah menjadi anak Tuhan sekian lama. Ya kan?
Saudara-saudara, kesombongan rohani itu akan menutup saudara-saudara menerima orang yang berbeda. Kesombongan rohani sudah akan menutup menerima masukan-masukan yang baru, pola-pola yang baru, sebuah keadaan yang baru. Saudara-saudara, menerima tidak sama dengan saudara-saudara kemudian melakukan katakanlah campur aduk kebenaran. Tidak demikian, saya boleh katakan. Jadi orang percaya saudara jangan kaku, jangan keras kepala. Tetapi jadi orang percaya harus adaptif dan kemudian saudara-saudara menerima yang baru di dalam kebenaran. Saya menyebutnya lentur dan adaptif. Lentur dan adaptif saudara-saudara, maka saudara akan melihat perbedaan sebagai sebuah keindahan. Orang yang tidak lentur dan adaptif, dia akan melihat perbedaan sebagai ancaman, melihat perbedaan sebagai kesalahan. Saya pihak benar, kamu pihak yang salah. Orang yang lentur dan adaptif, itu yang dilakukan oleh Kristus. Dia datang menanggalkan kealahannya. Kemudian dia mengambil rupa sebagai manusia, mengosongkan dirinya sampai taat mati di atas kayu salib. Itu bukan berarti keilahian Allah Kristus itu hilang. Dia tetap melekat di dalam dirinya sebagai Allah. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Saudara, orang Yahudi tidak mau mengosongkan dirinya. Orang Yahudi tidak mau mengosongkan sudut pandangnya. Orang Yahudi tidak mau mengosongkan isi hatinya dan diisi oleh hati Kristus. Dia dipenuhi oleh berbagai macam hal yang kemudian menjadikan dirinya menolak Yesus sampai saat sekarang. Karena orang Yahudi sampai sekarang masih menunggu Mesias versi mereka, bukan Mesias sesungguhnya yang sudah hadir. Orang Yahudi menunggu Mesias yang datang dengan kekuatan pedang, kekuatan politik, dan kekuatan saudara tekanan yang luar biasa. Sementara warga kerajaan Allah yang baru, dia datang membawa hati Kristus. Dia datang melimpahkan kasih itu, menebus bangsa, menebus suku, menebus saudara-saudara posisi, menebus segala status. Setiap orang terbuka dan itu yang firman Tuhan katakan. Saudara, gerakan pemuritan hanya bisa terjadi saudara tatkala kita merubah keyahudian kita menjadi warga-warga kerajaan Allah. Saudara, secara tidak sadar kita punya kebiasaan. Ya contoh sederhana deh, ya kebaktian ke gereja. Yang kita ingat sekali, kalau dulu ya dulu sekali ya, sekarang udah cukup luar biasa. Ada saja gereja ke GKI kan begitu kaku ya. Ada aja pas nyanyi lalu tepuk tangan agak goyang-goyang dikit. Dasar kafir. Oh ya. Beda dikit saudara kafir ya. Saudara dalam beberapa kali rapat dengan Sinwil dengan ini, ada satu saudara tokoh yang ada di GKI mengatakan dulu kita itu tertutup ya. Lagu harus lagu lama, harus cara lama, ya harus mengikuti 613 aturan, wah ya kurang lebih demikian. Tetapi saudara bersyukur bahwa GKI itu ada satu bagian yang menarik, yaitu amandemen. Saudara berkala GKI itu melakukan amandemen aturan. Kalau ada aturan-aturan yang memang sudah tertinggal, ada progres yang baru, yaitu melakukan amandemen tagar tatib GKI. Jadi GKI adalah gereja yang terbuka dan saya mensyukuri ada banyak aspek yang indah di dalam GKI dan boleh dikatakan sudah gereja GKI secara menyeluruh dengan jumlah gereja hampir 300-an. Saudara, jarang sekali terjadi konflik-konflik yang hebat, bahkan gak pernah dengar kalau saya katakan ya. Saudara, kenapa? Karena mereka memang membuka diri, mengamandemen. Kalau ada aturan kebiasaan lama yang memang sudah tidak cocok, sudah tidak masuk ke zamannya, tidak menjawab kebutuhan zaman, kita harus berani mengamandemen. Saudara-saudara, bagaimana kita supaya tidak menjadi orang Yahudi, tetapi menjadi warga kerajaan Allah? Saudara, belajarlah mengamandemen dirimu sendiri. Ada aspek apa secara personal yang buruk dalam diri saya? Ada aspek apa yang secara kelompok yang tidak menjawab kebutuhan zaman? Saudara, kita amandemen, kita perbaiki. Kegerakan kemuritan kemarin saudara-saudara ada rapat dengan bidang pembinaan dan saya diminta, ya saya juga tidak mau bergerak karena GKI itu sifatnya kolektif kolegial ya. Pendeta nggak boleh bergerak sendiri tapi harus bersama-sama. Nah, itu sistem yang baik. Saudara, tapi saya mendapat izin untuk memulai, saudara, kegerakan pemuritan saudara dimulai. Apakah saudara
mau meninggalkan keyahudianmu? Maukah saudara menerima pendatang dan orang baru sebagai warga kerajaan Allah? Sebagaimana Kristus meninggalkan surga datang ke dunia ini, lahir di kandang domba. Maukah saudara tinggalkanlah saudara keyahudianmu, kebiasaanmu, sifat kerasmu, ya, baik dalam gereja, baik juga dalam keluarga. Kalau mertua tidak pernah salah. Kalau salah mertua, maka lihat aturan yang pertama. Kalau istri tidak pernah salah, suami selalu salah. Kalau istri salah, tanyakan ke istri, dia akan bilang, emang saya yang benar, kamu yang salah. Sama aja ujung-ujungnya ya. Saudara-saudara, sifat keras yang tidak mau mengoreksi diri, saudara tidak akan membuka peluang. Pintu itu tidak akan terbuka untuk orang baru masuk ke gereja kita. Saudara, proses pemuritan dimulai dari apa? Penerimaan. Yang kedua, pengampunan. Saudara harus sadar, tidak ada yang lebih baik antara kita dengan siapapun juga. Bahkan Rasul Paulus sebagai rasul yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Tatkala dipuji oleh orang, disanjung-sanjung, dia dikatakan, dari banyak orang akulah sebagai orang yang paling berdosa. Tuhan memberikan duri dalam daging supaya aku tetap rendah hati. Saudara, hati yang terbuka, hati yang meninggalkan keyahudian kita dengan versi kita masing-masing, saudara menjadi orang yang tidak kaku dan keras kepala. Karena orang yang kaku dan keras kepala pasti akan banyak benturan. Orang yang adaptatif dan akomodatif dalam kebenaran, dia akan lentur, dia akan terima semua pihak sebagaimana Yesus menerimanya. Bukankah Yesus waktu pelayanan, saudara, dikritik oleh orang Yahudi? Bergaul dengan pemungut cukai, dekat-dekat dengan wanita tunasusila, ngobrol dengan perempuan Samaria, dikritik habis. Bayangkan saudara-saudara, Yesus yang menjadi Tuhan yang datang ke dalam dunia dikritik habis. Kenapa? Karena mereka punya keyahudian. Kita pun juga. Saudara, jangan buat aturan yang baru. Cukup 613, jangan ditambahkan lagi. Itu pun kita tidak akan ambil. Amin. Saudara, cukup 66, tidak perlu 613. Apa itu 66? Ada yang tahu? Halo? 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Cukup 66, jangan 613. Saudara, kesimpulannya, tinggalkan keyahudianmu. Apa keyahudian? Merasa rohani, munafik, merasa diri hebat, dan sulit menerima perbedaan. Sulit menerima pendatang, sulit menerima orang asing. Kalau pintu itu kita tutup rapat-rapat dengan keyahudian kita, kita tidak bisa melakukan kegerakan kemuritan. Karena kegerakan kemuritan, saudara, dimulai bukan dari program, tapi dari hati yang terbuka kepada Allah dan hati yang mau menggugurkan, mengeliminasi. Saudara, ada kalimat yang baik ya, kalau di dalam peperangan gitu kan, ada kepala negara itu dibunuh. Dibunuh itu saudara udah nggak boleh. Ya, di dalam surat kabar resmi, kalau orang yang dibunuh disebutnya apa? Dieliminasi. Artinya apa? Dibunuh. Dibunuh artinya dieliminasi. Ya, kurang lebih sama. Ya kan? Saudara, jangan mengeliminasi keberbedaan. Keberbedaan itu saudara berkah. Keberbedaan itu adalah keindahan. Keberbedaan itu akan menciptakan banyak aspek. Sebuah lukisan, saudara-saudara, memang ada yang indah hitam putih saja. Tapi sebuah lukisan, saudara, memakai banyak warna. Kita tidak satu warna. Kita berbagai warna. Mengapa pelangi indah? Halo? Karena apa? Berbagai warna. Saudara, kalau kita belajar fisika, sinar yang terang benderang, itu kalau diurai, itu berbagai warna. Jadi kalau kita ingin menjadi gereja yang melakukan kegerakan pemuritan, saudara harus siap membuka diri kepada orang baru, kepada pendatang. Saudara harus siap karena sinar itu terbentuk, saudara-saudara, tidak dari satu warna. Pelangi yang indah tidak terdiri satu warna. Hindarkan, saudara, buang sikap-sikap yang tertutup, kaku, keras kepala, menambahkan yang sudah 66 Tuhan berikan, kita tambah lagi dengan 613. Hentikan. Sewaktu kita melakukan, saudara, kegerakan pemuritan,
akan terjadi di gereja kita. Kegerakan pemuritan, saudara, bukan program. Kegerakan pemuritan adalah kita melanjutkan apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Saudara, kita masuk dalam saat hening. Kemudian sebelum kita menerima perjamuan kudus, nanti WL akan menaikkan, memimpin satu bait dari pujian untuk persiapan hati kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa syafaat buat jemaat yang sedang mengalami sakit. Tuhan jamah sembuhkan untuk sakit yang dialami. Kalaupun Tuhan izinkan sakit itu tidak serta-merta menjadi sembuh, maka ada kehendak Allah yang ingin supaya kami pahami dan kami berjalan di dalam kehendak Allah tersebut. Hamba-Mu berdoa buat jemaat lansia yang mengalami kesepian, seringkali rasa bersalah, ada rasa marah karena seluruh kasih sayang yang dicurahkan kepada anak. Tetapi tatkala jemaat yang sudah lansia ini menjadi tua, menjadi terabaikan. Tuhan tolong supaya ada kasih yang terus berjalan di dalam rumah tangga jemaat kami. Berkati ya Tuhan jemaat kami yang mengalami persoalan ekonomi, ketakutan, kekhawatiran dalam banyak aspek yang tidak dapat hamba-Mu utarakan. Tapi Engkau mengetahui setiap pergumulan jemaat satu persatu di dalam segala beban hidup yang harus ditanggungnya. Engkau menjadi sumber kekuatan, Engkau yang menolong, Engkau yang memulihkan bagi jiwa yang rapuh dan jiwa yang remuk, hati yang patah. Tuhan akan memulihkan di dalam kasih setia kekuatan-Mu. Berkati ya Tuhan seluruh anggota keluarga kami, orang tua kami, anak, mantu, cucu kami. Biar mereka senantiasa dipelihara, tidak hanya diberi kesehatan, tidak hanya diberi kelancaran, tapi iman keluarga kami itu terwariskan turun-temurun. Mereka menjadi pribadi yang takut akan Allah, hidup tetap berjalan bersama dengan Allah, sekalipun di tengah badai godaan yang menggoncang dalam hidup mereka. Pada akhirnya Tuhan berkati gereja kami, para pemimpin rohani kami, dan setiap jemaat yang ada di dalamnya. Kami adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kami bukan pendatang, kami bukan orang asing. Tuhan berikan kerelaan kepada kami untuk menanggalkan keyahudian kami dan mengenakan manusia baru sebagai warga negara yang baru, yaitu anak-anak Allah yang sudah Tuhan muridkan dan kami dipanggil untuk memuridkan. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan biarlah terus akan tolong kondisi yang tidak menentu, ekonomi yang tidak stabil, politik yang bergejolak, peperangan yang terus terjadi. Teduhkanlah Tuhan karena Engkaulah sang peneduh badai di dunia ini. Kami materikan Tuhan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian kita nyatakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang merintah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Paduan suara Fangco akan mempersembahkan sebuah pujian bagi nama Tuhan.
Saudara sekalian, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri berkata dalam Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jemaat, kini marilah kita memberikan persembahan persepuluhan itu dengan sukacita. Nyanyikan Mars Gempur. Katakan, ayo jemaat Tuhan. Ayo jemaat Tuhan yang telah diberkati dengan berkat Tuhan yang selalu ada. Lakukan kewajibanmu, berikan persembahanmu dengan sukacita. Berikan padanya, mari lakukan gempur, gerakan memberi perpuluhan. Berikan 1/10 dari penghasilanmu, kembalikan kepada Tuhan. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Nyanyikan lagi dari awal. Ayo jemaat Tuhan, Boleh tepuk tangan? yang telah diberkati dengan berkat Tuhan yang selalu ada. Lakukan kewajibanmu, berikan persembahanmu dengan sukacita. Berikan padanya, mari lakukan gempur, gerakan memberi perpuluhan. Berikan 1/10 dari penghasilanmu, kembalikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau sudah memberi yang terbaik, hidupmu yang Kau berikan di atas kayu salib untuk penebusan kami. Biarlah kami mempersembahkan tidak hanya uang kami, tapi hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan persembahan hidup kami untuk melepas keduniawian kami, keberdosaan kami, keyahudian kami, sehingga kami membuka diri selebar-lebarnya untuk orang asing, untuk orang pendatang. Mereka punya hak yang sama menjadi murid-murid Tuhan, dan mereka juga mendapatkan perkara yang sama dari Engkau. Berkati ya Tuhan, gerakan memberi perpuluhan ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam mengembangkan gereja ini, dalam menunaikan amanat agung Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang kasih Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita dibangun dan dipersatukan di dalam GKI Jatinegara. Mari kita membawa perdamaian dan kesatuan. Mari kita menyiapkan diri kita untuk mengalami pemulihan, pemurnian dalam Kristus. Melalui ini kita akan nyanyikan lagu satu pujian, bertumbuh di dalam kasih-Nya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya
berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sekali kita jadikan sebagai saudara seiman, sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Karena saya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Katakan, dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sekali, Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. sekarang dan selamanya. Terimalah berkat Allah. Engkau sudah menjadi warga negara kerajaan Allah. Bukalah dirimu seluas-luasnya untuk menerima pendatang dan orang asing. Lepaskanlah keyahudianmu dan kenakanlah hati Kristus. Maka engkau menjadi murid yang memasuki sebuah kegerakan pemuritan di gereja ini. Berkat Allah tercurah di dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya kepada engkau, keluargamu, langkah ke depanmu, masa depanmu. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Sebelum bersatu teduh, saya hendak mengundang jemaat yang pertama kali hadir di GKI Negara di ibadah pertama.
kepada saudara Jonathan atau Bapak Jonathan, boleh berdiri. Ada? Oh di atas ya. Oke, kasih tepuk tangan buat Bapak Jonathan di atas. Oh di bawah itu. Oke di bawah ya. Oh itu ya. Tadi ada info buat saya di atas, gak apa-apa. Selamat datang Pak, Saudara Jonathan. Kalau belum ada ibadah yang tetap, boleh mengundang Saudara Jonathan balik ke sini. Jemaat sekalian satu dulu. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, silakan bersatu dulu sebentar. Sebagai saudara seiman,